Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermaini Saputri. Saya dari PPG Prajabatan Gelombang 1 Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan panduan observasi saya untuk keperluan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita melihat format panduan observasi, kita harus tahu dulu apa tujuan dilakukannya observasi tersebut. Jadi, tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang beragam di suatu sekolah, yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Ini adalah format lembar observasi yang pertama. Dapat kita lihat bahwa ada 4 aspek yang mempengaruhi karakteristik peserta didik tersebut. Yang pertama adalah perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ini dapat dilihat dari postur tubuh anak tersebut. Dapat juga kita lihat melalui tinggi badan, berat badan, dan juga bagaimana motorik anak tersebut di dalam kelas, apakah baik atau tidak. Apakah di dalam kelas tersebut terdapat anak disabilitas atau tidak. Yang kedua yaitu kita dapat mengetahui karakteristik peserta didik tersebut melalui perkembangan kognitifnya. Bagaimana anak tersebut di dalam kelas dalam kemampuan berpikirnya. Bagaimana kemampuan siswa tersebut memahami suatu konsep, bagaimana kemampuan peserta didik tersebut menjelaskan suatu konsep, dan bagaimana peserta didik tersebut dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan beberapa aspek yang sudah dipelajarinya. Yang ketiga ada perkembangan psikologis. Perkembangan psikologis ini dapat kita lihat pada bagaimana anak tersebut mengontrol emosinya, bagaimana anak tersebut bisa menumpahkan emosinya, bagaimana anak tersebut bersikap di dalam kelas, apakah terjadi ketakutan, kecemasan, atau tidak percaya diri anak tersebut. Begitu juga dengan psikososial anak tersebut. Yang keempat adalah aspek motivasi. Ini dilihat dari bagaimana anak tersebut mempunyai motivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Salah satu poinnya adalah kedisiplinan. Dapat dilihat dari absen siswa tersebut, dapat dilihat dari kehadiran siswa tersebut. Apakah anak ini termotivasi untuk sekolah, untuk belajar atau tidak. Selanjutnya, mari kita lihat format lembar observasi karakteristik peserta didik yang kedua. Yang melakukan observasi yaitu adalah saya sendiri. Terus saya melakukan kelas observasi itu di mana, saya melakukannya di kelas berapa, nanti akan saya buat pada format ini. Lalu untuk siklus pembelajarannya apakah terbimbing atau mandiri. Nah, ini ada format aspek-aspek apa saja yang akan diobservasi. Aspek yang akan diobservasi ini meliputi budaya sekolah dan budaya kelas. Contohnya, budaya sekolah adalah apakah suasana sekolah tersebut mendukung pembelajaran dan interaksi yang optimal. Nah, ini juga dapat dilihat bagaimana sekolah itu menerapkan budayanya. Apakah suasana sekolah itu asri atau tidak lingkungannya, banyak atau tidak tanamannya. Itu merupakan aspek yang harus diperhatikan juga dalam menentukan karakteristik siswa. Selain itu juga kita ukur dari apakah sekolah tersebut menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Selanjutnya yaitu pada budaya kelas, dilihat juga dengan bagaimana guru dan peserta didik melakukan kesepakatan kelas. Bagaimana guru menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Semua aspek itu akan dilihat di sekolah tersebut. Selanjutnya adalah aspek yang dilihat bagaimana keterlibatan peserta didik itu di dalam kelas. Nah, apa saja poin-poinnya? Yang pertama yaitu apakah peserta didik tersebut terlibat aktif selama pembelajaran berlangsung.
Dalam bentuk apa saja keterlibatan peserta didik tersebut dalam pembelajaran ekonomi ini? Nah, jika iya, bagaimana guru tersebut memotivasi peserta didik untuk dapat terlibat dalam pembelajaran? Lalu, jika tidak, mengapa peserta didik tidak termotivasi dalam pembelajaran tersebut? Apakah ada yang salah dengan cara guru menyampaikan atau tidak? Nah, itu akan dikaji nanti pada hasil observasi. Selanjutnya yaitu apakah Anda menangkap antusiasme belajar dari peserta didik. Nah, nanti saya akan melihat bagaimana peserta didik tersebut antusias belajar atau tidak di dalam kelas itu. Selanjutnya itu poin yang akan diobservasi adalah apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru selama pembelajaran berlangsung. Nanti akan kita jelaskan pada hasil observasi. Selanjutnya yaitu aspek yang dilihat adalah identifikasi kesiapan siswa. Nah, bagaimana siswa itu di awal siap atau tidak untuk mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek poin-poinnya yaitu apakah di awal pembelajaran guru mengamati atau mengecek kesiapan peserta didik? Kalau iya, melewati apa? Baik secara kondisi maupun secara materi yang akan diajarkan. Poin yang kedua yaitu apakah yang dilakukan oleh guru saat mengetahui bahwa kompetensi awal peserta didik itu beragam, dan bagaimana guru tersebut mendampingi setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana perkembangan emosi siswa di dalam kelas tersebut. Sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat bagi peserta didik tersebut. Juga bagaimana guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan dirinya dengan tepat. Nah, nanti akan dilihat berdasarkan observasi tersebut, apakah guru menghampiri peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat atau tidak. Selanjutnya, dilihat dari aspek perkembangan sosial peserta didik tersebut di dalam kelas. Poin-poinnya yaitu secara umum bagaimana guru tersebut membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi peserta didik tersebut. Misalnya saja, apakah peserta didik tersebut peka terhadap situasi sekitar? Apakah peserta didik tersebut mempunyai empati? Apakah peserta didik tersebut saling menghargai? Apakah peserta didik tersebut dapat berinteraksi dan berkomunikasi di dalam kelas tersebut? Dan poin yang kedua yaitu bagaimana guru tersebut memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar. Contohnya saja ketika kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama, dan lain sebagainya. Dan aspek yang terakhir yang kita lihat yaitu bagaimana perkembangan moral atau spiritual yang dilakukan di sekolah tersebut atau khususnya di kelas tersebut. Apa saja yang guru lakukan dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik. Ini fokusnya kepada profil pelajar Pancasila. Nah, bagian terakhir dari format ini adalah kesimpulan. Nanti akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas tersebut. Observasi yang dilakukan di kelas tersebut juga harus diketahui oleh dosen pembimbing dan diketahui oleh guru pamong. Nah, inilah format panduan karakteristik yang dapat saya jabarkan. Semoga bermanfaat dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.